Kiai Haji Zainuddin Hamidi atau dikenal sebagai Kiai Haji Zainuddin MZ adalah seorang pemuka agama Islam di Indonesia yang populer melalui ceramah-ceramahnya di radio dan televisi. Julukannya adalah Dai Sejuta Umat karena dakwahnya yang dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Umum Partai Bintang Reformasi. Sebelum kita menyimak kata-kata bijaknya, bagi yang belum subscribe silahkan untuk klik tombol subscribe, dan bagi yang sudah klik terima kasih. Semoga kata-kata bijak ini bermanfaat. Jadi orang itu jangan seperti toge di mana saja bercampur, di gado-gado ada, di ketoprak ada, di pecel juga ada. Makanya toge tidak ada yang lurus. Hidup ini bagaimana mempermudah masalah, bukan mempersulit atau mencari masalah. Allah tidak suka orang sombong, apalagi miskin sombong. Orang yang cerdas ialah orang yang paling banyak mengingat mati dan siap membekali diri menuju kematian. Ilmu membuat hidup lebih mudah, seni membuat hidup lebih indah, agama membuat hidup lebih terarah. Banyak tahu tapi tidak tahu banyak, merasa pintar tapi tidak pintar merasa. Tidak ada orang jatuh miskin karena dia dermawan dan tiada orang kesusahan karena menolong orang. Ambil yang perlu, nikmati yang boleh, janganlah dunia membuat cacat akhiratmu. Teman sejatimu adalah teman yang membuat Anda jadi benar, bukan yang selalu membenarkan Anda. Cantik itu tidak melulu wajah indah, kulit bening dan aroma yang wangi. Tapi cantik itu indahnya bersabar, beningnya syukur dan wanginya kemampuan memaafkan. Ini dunia, ambil apa yang perlu nikmati apa yang boleh, kalau bisa jangan gagal di dunia ini, tetapi jangan sampai merusak akhirat sedikitpun. Perlombaan materi tidak akan pernah membawa kita ke garis finish karena sifatnya sangat abstrak, bahkan akan mendorong kita seperti gurita, cenderung kepada penyakit tamak bin rakus alias serakah. Jiwa seorang mukmin itu seperti ikan hidup. Meski puluhan tahun tinggal di air asin tubuhnya tidak ikut menjadi asin. Orang yang bahagia adalah orang yang hatinya luas dan bisa mensyukuri nikmat. Semakin besar nilai kepemimpinan, semakin besar resikonya. Hidupkan agama, jangan malah cari hidup dari agama. Menyikut teman seiring menggunting dalam lipatan ini sangat membahayakan. 3 penyakit bangsa kita, kudis, kurang disiplin, kurap, kurang rapih, kutil, kurang teliti. 3 penyakit itu sumbernya, kuman kurang iman. Jika hadis berlawanan dengan otak, maka periksa hadisnya. Jika Quran bertentangan dengan otak, maka periksa otaknya. Musuh jangan dicari, kalau datang ya jangan lari. Orang yang gemar istighfar, Allah akan memberikan kemudahan di setiap kesulitan. Berani bercinta harus berani berkorban, takut berkorban, tidak usah bercinta. Laki-laki diciptakan sebagai pembimbing perempuan. Apabila ada 2 orang muslim yang meninggal karena bunuh-membunuh, niscaya keduanya masuk neraka. Cacian dan makianlah yang justru membuat pikiran kita lebih tajam bukan pujian. Banyak orang memberikan contoh, tapi sedikit orang yang menjadi contoh. Memberi contoh itu mudah, tapi menjadi contoh itu yang sulit. Kemiskinan dan kebodohan itu saudara kandung. Pejabat kita takut atasan tapi gak takut Tuhan, mau sukses? Utamakan akhlak, ini dunia, ambil apa yang perlu nikmati apa yang boleh, kalau bisa jangan gagal di dunia ini, tetapi jangan sampai merusak akhirat sedikitpun. Iya sih saya ingin kaya tetapi kalau saya korupsi akhirat saya bagaimana? Iya sih saya ingin kaya tetapi kalau kerja saya ngukur-ngukurin tanah orang buat dipatok lalu akhirat saya bagaimana? Tujuan hidup muslim itu jelas dan terarah, setiap langkah yang diambilnya selalu mantap. Banyak orang memberikan contoh, tapi sedikit orang yang menjadi contoh. Memberi contoh itu mudah, tapi menjadi contoh itu yang sulit. Perlombaan materi tidak akan pernah membawa kita ke garis finish karena sifatnya sangat abstrak, bahkan akan mendorong kita seperti gurita, cenderung kepada penyakit tamak bin rakus alias serakah. Hidup ini perjuangan, mau sukses harus berani susah. Cinta itu selalu membawa resiko dan pengorbanan. Menengok ke atas itu perlu supaya ada rangsangan kita untuk maju, tapi menengok ke bawah pun juga perlu agar kita mensyukuri yang ada dan tidak buruk sangka kepada Allah. Arak atau minuman keras jelas merupakan hal yang merusak dari berbagai aspek kehidupan, entah kesehatan tubuh, pertumbuhan akal, ketentraman rumah tangga, ketentraman masyarakat bangsa dan negara. Wanita adalah tiang negara, jika baik wanita maka baik negara, jika rusak wanita maka hancur negara. Andai kata manusia mempunyai 2 buah ladang yang seluruhnya diisi emas, akan puaskah manusia? Tidak, mereka akan cari ladang emas yang ketiga.
Adalah tidak bijaksana jika kita mengukur baju orang lain dengan badan kita sendiri. Baju orang lain kita ukur dengan badan kita, tentu saja tidak pas. Lebih baik yang hitam legam, beriman daripada wanita cantik berkulit kuning langsat namun berhati tidak baik. Sujud gak pernah, sholat kagak. Pas kena musibah bilang, gewe lagi diuji neh. Sekolah kagak ikut ulangan. Ketika miskin hamba Allah, ketika jadi kaya hamba harta. Dalam berbagai profesi, modal kita untuk sukses adalah akhlak. Manusia sering lupa diri kalau merasa mapan, lupa akan keterbatasan dan kemampuannya. Teknologi tidak bahaya, yang bahaya orang yang menggunakannya. Kerja keras peras keringat banting tulang, tidak ada pekerjaan halal yang hina. Jihad melawan korupsi dahsyat, luar biasa. Kalau saja nggak ada kebocoran di negeri ini, kalau saja nggak ada korupsi atau bisa dikurangi korupsi ini, kemakmuran rakyat bisa cepat diperoleh. Mata kalau dibalut cinta dia buta terhadap nista, tapi jika mata kalau dibalut benci hanya melihat yang keji-keji saja. Andai kata manusia mempunyai 2 buah ladang yang seluruhnya diisi emas, akan puaskah manusia? Tidak, mereka akan cari ladang emas yang ketiga. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita selalu dihadapkan dengan 2 hal yang berlawanan dan kita harus diwajibkan memilih satu di antara kedua hal itu. Sejak kita tidur sampai kita bangun tidur selalu kita hadapi 2 persoalan itu yaitu yang benar dan yang salah, yang hak dan yang batil, yang pantas dan yang tercela, yang makruh dan yang mungkar. Kita hidup di tengah masyarakat, masyarakat itu punya hukum yang tidak tertulis tapi lebih kuat dan lebih kejam daripada hukum tertulis. Kalau makanan dan minuman itu terdiri dari yang haram, energi yang ditimbulkan juga energi yang haram mempengaruhi sel-sel pembuluh saraf. Orang-orang akan cenderung berpikir yang kalau terlalu sering memakan makanan yang haram. Dalam masyarakat ada 4 kelas, yaitu, pertama ada orang yang tahu perintah dan tahu larangan. Kedua ada orang tahu perintah tapi tidak tahu larangan. Ketiga ada pula manusia yang tahu larangan tapi tidak tahu perintah. Keempat orang yang perintah tidak tahu dan larangan pun tidak tahu.